Pernahkah kamu merasa sedang berada di titik paling sunyi dalam hidupmu, ketika doa-doa terasa naik ke langit tapi belum juga kembali membawa jawaban? Pernahkah kamu duduk diam, memegang ponselmu, lalu tanpa sadar jari ini menekan satu video yang judulnya seolah berbicara langsung ke hatimu? Jika iya, dengarkan baik-baik, karena kehadiranmu di sini bukan sekadar singgah, dan menonton video ini bukan sebuah kebetulan. Assalamualaikum dan terima kasih sudah meluangkan waktumu. Terima kasih karena di antara begitu banyak pilihan tontonan, kamu memilih untuk tinggal di sini. Terima kasih karena kamu memberi ruang pada hatimu untuk mendengarkan, bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan perasaan yang paling dalam. Kehadiranmu sangat berarti, karena setiap orang yang sampai di titik ini biasanya sedang membawa satu doa yang sama, doa tentang jodoh, doa tentang kepastian, doa tentang jawaban dari Allah. Banyak orang mengira hidup berjalan secara acak. Mereka mengira pertemuan hanya soal waktu, dan perpisahan hanya soal keadaan. Padahal, jika kita mau jujur pada diri sendiri, tidak ada satupun langkah yang luput dari pengawasan Allah. Termasuk langkah kecilmu hari ini yang membawamu ke konten ini. Jika hatimu terasa bergetar sejak awal mendengar judulnya, itu bukan sugesti. Itu panggilan. Panggilan untuk berhenti sejenak dan merenungi satu hal penting, apakah orang yang sedang atau akan hadir dalam hidupmu adalah jawaban doa atau justru ujian yang berulang. Izinkan aku mengajakmu menyelam pelan-pelan. Bukan untuk menghakimi masa lalu, bukan untuk menyesali pilihan, tapi untuk membuka mata dan hati. Karena terlalu banyak orang baik yang lelah, bukan karena mereka tidak berusaha, tetapi karena mereka terlalu sering salah memilih. Terlalu sering mengira rasa adalah tanda, padahal belum tentu ridho Allah yang menyertai. Coba ingat kembali doamu yang paling jujur. Doa yang kamu panjatkan saat tidak ada siapapun yang melihat. Doa yang mungkin kamu ucapkan sambil menahan air mata. Ya Allah, jika dia bukan untukku, jauhkanlah. Jika dia baik untuk imanku, dekatkanlah. Doa sederhana, tapi berat maknanya. Doa yang sering kali kita ucapkan, tapi tidak selalu siap menerima jawabannya. Dan inilah bagian yang sering membuat manusia terdiam. Jawaban Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Kadang bukan orang yang paling membuat kita berdebar. Bukan yang paling pandai merangkai kata. Bukan pula yang paling sempurna di mata dunia. Jawaban Allah sering datang dengan cara yang tenang, perlahan, bahkan terkadang terasa biasa. Tapi justru disitulah tanda itu berada. Jika kamu saat ini sedang dekat dengan seseorang, atau sedang menunggu seseorang, atau bahkan sedang berusaha mengikhlaskan seseorang, video ini adalah ruang untukmu bercermin. Karena sebelum kita berbicara tentang tanda-tanda jodoh yang benar, kita harus jujur dulu pada diri sendiri. Apakah selama ini kita mencari pasangan untuk menenangkan hati, atau hanya untuk mengisi kekosongan? Bagian pertama ini adalah pondasi. Pondasi untuk memahami bahwa jodoh bukan hadiah untuk yang paling cepat, tetapi amanah untuk yang paling siap. Banyak yang tergesa ingin memiliki, tapi lupa menyiapkan diri. Banyak yang sibuk menuntut pasangan ideal, tapi lupa memperbaiki kualitas iman. Padahal, Allah tidak pernah salah mempertemukan dua insan. Manusialah yang sering salah membaca maksud pertemuan itu. Perhatikan hidupmu akhir-akhir ini. Apakah hatimu lebih mudah gelisah atau justru lebih tenang? Apakah doamu terasa lebih ringan atau semakin berat? Apakah kamu merasa lebih dekat pada Allah atau justru semakin sering menunda kebaikan? Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah sinyal. Karena orang yang dititipkan Allah sebagai jawaban doa, tidak akan menjauhkanmu darinya. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka mengira cinta harus selalu berisik, harus penuh drama, harus penuh pembuktian. Padahal cinta yang berasal dari Allah justru sering hadir dengan kesederhanaan. Tidak selalu menggetarkan, tapi menguatkan. Tidak selalu membuatmu terbang, tapi membuatmu berpijak dengan kokoh. Bagian pertama ini mungkin membuatmu mulai bertanya-tanya tentang seseorang yang belakangan sering terlintas di pikiranmu.
tentang hubungan yang sedang kamu jalani, tentang perasaan yang belum kamu beri nama. Tenang saja, kita tidak sedang mencari jawaban instan. Kita sedang menata ulang cara pandang, agar di bagian berikutnya, hatimu siap menerima tanda-tanda yang lebih jelas. Namun sebelum melangkah lebih jauh, aku ingin mengajakmu melakukan satu hal sederhana. Jika hatimu terbuka, jika pikiranmu siap, dan jika kamu ingin menyalurkan energi positif ke dalam hidupmu, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan sebagai ritual, bukan sebagai jimat, tapi sebagai simbol niat. Niat bahwa kamu siap memperbaiki pilihan, siap belajar dari tanda, dan siap menyerahkan hasilnya kepada Allah. Karena energi positif dimulai dari niat yang baik, dan niat yang baik akan mengundang kebaikan yang lain. Angka 77 hanyalah pengingat bahwa kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Ada banyak hati lain yang sedang belajar, sedang menunggu, dan sedang berharap seperti dirimu. Di bagian selanjutnya nanti, kita akan mulai membuka satu persatu tanda yang sering diabaikan. Tanda yang terlihat sepele, tapi justru menjadi pembeda antara hubungan yang membawa berkah dan hubungan yang membawa luka. Tapi ingat, semua ini hanya akan bermakna jika sejak awal kamu mau jujur pada dirimu sendiri. Jadi tetaplah di sini. Dengarkan dengan hati yang tenang. Jangan terburu-buru menarik kesimpulan, karena kisah tentang takdir jodoh bukan kisah pendek. Ia mengalir, bertahap, dan penuh pelajaran. Dan siapa tahu, dari semua langkah yang kamu ambil hari ini, langkah menonton video ini adalah awal dari jawaban yang selama ini kamu tunggu dari Allah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tarik napas pelan-pelan. Tenangkan pikiranmu. Karena bagian ini bukan sekadar lanjutan cerita, tapi cermin yang akan memperlihatkan sesuatu yang mungkin selama ini kamu rasakan, namun belum berani kamu akui. Bagian kedua ini adalah tentang tanda. Tanda yang sering dianggap biasa, padahal justru menjadi penentu apakah seseorang adalah jawaban dari Allah atau hanya persinggahan yang menguji kesabaran. Banyak orang berkata, cinta itu soal rasa. Jika nyaman, lanjutkan. Jika sakit, tinggalkan. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Rasa bisa menipu, nyaman bisa dibuat, dan sakit seringkali datang karena kita menutup mata terhadap peringatan yang sudah jelas. Allah selalu memberi tanda, hanya saja tidak semua orang mau memperhatikan. Tanda pertama yang perlu kamu sadari adalah perubahan dalam dirimu. Bukan perubahan penampilan, bukan pula perubahan status, tapi perubahan batin. Perhatikan baik-baik, sejak mengenalnya, apakah kamu menjadi versi dirimu yang lebih baik atau justru semakin jauh dari nilai-nilai yang dulu kamu jaga? Orang yang hadir sebagai jawaban doa tidak akan membuatmu kehilangan prinsip. Ia tidak akan memaksamu memilih antara cinta dan iman. Justru ia hadir sebagai pengingat ketika imanmu melemah. Jika seseorang membuatmu merasa bersalah saat ingin berbuat baik, itu bukan cinta yang Allah ridhoi. Jika seseorang membuatmu menunda ibadah dengan alasan waktu, itu bukan tanda yang benar. Jawaban doa tidak datang untuk merusak hubunganmu dengan Allah. Ia datang untuk merapikan, bukan mengacaukan. Banyak yang tidak sadar, tanda dari Allah seringkali hadir dalam bentuk ketenangan. Bukan dalam bentuk kebahagiaan yang meledak-ledak, tapi dalam rasa aman yang menetap. Kamu tidak perlu terus menerka-nerka perasaannya. Kamu tidak perlu terus membuktikan nilaimu. Kamu tidak perlu cemas kehilangan karena kehadirannya tidak menggantungkanmu pada ketakutan. Coba renungkan ini. Jika kamu tidak menghubunginya sehari, apakah hatimu tetap tenang? Jika ia sibuk dengan dunianya, apakah kamu masih merasa utuh sebagai dirimu sendiri? Jika jawabannya iya, itu pertanda baik. Karena hubungan yang sehat tidak membuatmu kehilangan arah hidup. Ia berjalan seiring, bukan saling menelan. Bagian kedua ini juga mengajakmu memahami satu hal penting. Orang yang dititipkan Allah sebagai jawaban doa tidak selalu datang tanpa konflik. Akan ada perbedaan, akan ada ujian, namun perbedaannya terletak pada cara menyikapi. Setiap masalah tidak membuatmu ingin pergi, tetapi ingin memperbaiki.
Setiap perbedaan tidak membuatmu merasa kecil, tetapi mengajarkan dewasa. Allah tidak pernah menjanjikan hubungan tanpa masalah. Yang Allah janjikan adalah pendamping yang tepat untuk menghadapi masalah. Jadi jangan tertipu oleh hubungan yang terlihat indah tapi rapuh. Jangan pula meremehkan hubungan yang sederhana tapi kokoh. Tanda berikutnya seringkali terasa sunyi. Orang yang tepat tidak membuatmu sibuk membuktikan hubunganmu ke dunia. Kamu tidak merasa perlu memamerkan, tidak merasa perlu meyakinkan orang lain. Karena di dalam hatimu sudah ada keyakinan yang tumbuh perlahan. Keyakinan yang tidak teriak, tapi kuat. Jika selama ini kamu sering merasa hubunganmu harus selalu diperjuangkan sendirian, jika kamu yang paling sering mengalah sampai kehilangan suara, jika kamu yang selalu berusaha menjaga sementara dia bebas berjalan tanpa peduli, maka berhentilah sejenak. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadari. Allah tidak pernah menghadirkan jodoh untuk membuatmu terus terluka. Bagian kedua ini mungkin terasa menohok bagi sebagian orang. Karena ia tidak membahas romantika, tapi realita. Tidak mengangkat mimpi, tapi tanda. Namun justru disinilah kejujurannya. Allah berbicara kepada hambanya bukan hanya lewat doa yang dikabulkan, tetapi juga lewat rasa tidak nyaman yang terus diulang. Sekarang aku ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah selama ini kamu bertahan karena cinta, atau karena takut sendirian? Apakah kamu berharap ia berubah, atau kamu berharap Allah menurunkan jawaban yang berbeda? Tidak ada jawaban benar atau salah. Yang ada hanyalah kejujuran yang akan menyelamatkan hatimu. Jika kamu mulai merasa ada yang tidak sejalan, jangan langsung menyimpulkan. Tanda dari Allah bukan untuk membuatmu panik, tapi untuk membuatmu sadar. Sadar bahwa kamu berharga. Sadar bahwa doamu didengar. Sadar bahwa Allah tidak pernah menginginkan hambanya terluka berkepanjangan. Dan jika hingga titik ini hatimu masih terbuka, aku ingin mengajakmu kembali menuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka ini bukan simbol mistis. Ia adalah pernyataan. Pernyataan bahwa kamu memilih untuk peka. Memilih untuk belajar membaca tanda. Memilih untuk memperbaiki arah, bukan mengutuk takdir. Bagian kedua ini adalah jembatan. Jembatan antara harapan dan kenyataan. Antara doa dan jawaban. Di bagian selanjutnya, kita akan sampai pada inti yang paling menentukan. Tentang waktu, tentang keikhlasan, tentang bagaimana Allah menghadirkan seseorang justru ketika kamu berhenti memaksa. Tetaplah di sini, jangan pergi dulu, karena jika bagian ini membuatmu berpikir, maka bagian berikutnya mungkin akan membuatmu mengerti. Dan seringkali, mengerti adalah awal dari keputusan paling penting dalam hidup seseorang. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling sunyi sekaligus paling menentukan. Bagian ketiga ini bukan tentang tanda yang terlihat, tapi tentang rasa yang menetap. Bukan tentang apa yang orang lain lihat, tapi tentang apa yang Allah tanamkan perlahan di dalam hatimu. Jika sejak awal, kamu bertahan di video ini, itu berarti hatimu sedang siap menerima sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak selalu menyenangkan, tapi menenangkan. Banyak orang menunggu jawaban doa dengan cara yang keliru. Mereka menunggu sambil menggenggam harapan terlalu erat. Menunggu sambil memaksa keadaan. Menunggu sambil menutup mata dari tanda-tanda yang sebenarnya sudah jelas. Padahal, jawaban Allah sering datang justru ketika manusia mulai belajar ikhlas. Ikhlas bukan berarti menyerah. Ikhlas adalah kondisi ketika hati berhenti menuntut dan mulai percaya. Perhatikan satu hal ini dengan sungguh-sungguh. Orang yang hadir sebagai jawaban doa biasanya datang di fase hidup yang berbeda. Ia datang bukan saat kamu merasa paling pantas dicintai, tapi saat kamu mulai menerima dirimu apa adanya. Ia datang bukan saat kamu merasa paling siap, tapi saat kamu berhenti mengatur skenario hidupmu sendiri. Di titik itulah Allah bekerja dengan cara yang paling halus. Bagian ketiga ini berbicara tentang waktu. Karena jodoh bukan hanya tentang siapa, tapi juga kapan. Banyak hubungan gagal bukan karena orangnya salah, tapi karena waktunya belum selaras.
Dan Allah Maha Mengetahui. Ia tahu kapan hatimu cukup kuat untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada manusia. Ia tahu kapan doamu cukup dewasa untuk menerima jawaban, apapun bentuknya. Tanda paling kuat bahwa seseorang adalah jawaban doa adalah rasa tenang yang tidak perlu penjelasan panjang. Kamu tidak sibuk mencari validasi. Kamu tidak sibuk membandingkan. Kamu tidak sibuk membayangkan kemungkinan terburuk. Hatimu seperti tahu, meski akalmu belum sepenuhnya mengerti. Dan ketenangan itu tidak membuatmu lalai, justru membuatmu lebih berhati-hati dalam bersikap. Orang yang tepat tidak selalu membuatmu tertawa setiap hari, tapi membuatmu merasa aman saat dunia sedang tidak ramah. Ia tidak selalu hadir dengan solusi, tapi hadir dengan kesediaan untuk mendengar. Ia tidak menjanjikan masa depan dengan kata-kata besar, tapi membangun hari demi hari dengan sikap yang nyata. Disitulah letak jawabannya. Banyak orang salah mengartikan cinta yang diperjuangkan. Mereka mengira semakin sakit, semakin besar nilainya. Padahal, Allah tidak pernah meminta hambanya untuk terus bertahan dalam luka. Perjuangan yang Allah ridhoi adalah perjuangan untuk saling menjaga, bukan saling menguras. Jika hubungan membuatmu terus mempertanyakan nilai dirimu, itu bukan jawaban doa. Itu peringatan. Di bagian ini, mungkin kamu mulai teringat seseorang yang datang tanpa banyak drama. Seseorang yang tidak sempurna, tapi konsisten. Seseorang yang tidak mengumbar janji, tapi menjaga adab. Atau sebaliknya, kamu teringat seseorang yang begitu kamu inginkan, tapi selalu membuat hatimu gelisah. Disinilah kejujuran diuji, bukan kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri. Allah seringkali menjawab doa dengan cara mengubah prioritas hati. Dulu kamu mencari yang membuatmu jatuh cinta. Sekarang kamu mulai mencari yang membuatmu bertumbuh. Dulu kamu ingin yang selalu ada. Sekarang kamu menghargai yang tahu kapan memberi ruang. Perubahan ini bukan kebetulan. Ini proses. Proses menuju jawaban yang lebih tepat. Bagian ketiga ini juga mengajakmu berdamai dengan satu kemungkinan. Bahwa jawaban doa tidak selalu berarti orang itu akan tinggal selamanya. Kadang jawaban Allah adalah pertemuan singkat yang mengajarkanmu pelajaran panjang. Kadang jawaban itu adalah perpisahan yang menyelamatkan. Dan kadang jawaban itu adalah penantian yang mematangkan jiwa. Jika saat ini kamu masih sendiri, jangan merasa tertinggal. Jangan merasa kurang. Kesendirian bukan tanda doa belum dijawab. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkanmu, bukan menunda. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu dari harapan yang salah, agar saat jawaban itu datang, kamu bisa menerimanya dengan utuh. Dan jika saat ini kamu sedang bersama seseorang, jangan terburu-buru mengklaim. Dengarkan hatimu, lihat dampaknya pada imanmu. Perhatikan caramu berbicara, caramu bersikap, caramu memandang masa depan. Orang yang dititipkan Allah sebagai pasangan hidup akan membuatmu lebih takut menyakiti, bukan lebih berani melukai. Di titik ini, aku ingin kamu berhenti sejenak dan merasakan napasmu sendiri. Rasakan apakah ada rasa lapang di dadamu. Jika ada, jangan abaikan. Karena seringkali, jawaban Allah terasa sebelum bisa dijelaskan. Dan rasa itu tidak memaksa. Ia hanya hadir, menunggu kamu menyadarinya. Sekarang, sebagai penutup perjalanan panjang ini, aku mengajakmu sekali lagi untuk menuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka ini bukan mantra, ia adalah komitmen. Komitmen untuk menjaga hati, komitmen untuk tidak tergesa, komitmen untuk percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam mengatur waktu dan pertemuan. Biarkan angka itu menjadi saksi bahwa kamu memilih untuk peka, bukan keras kepala. Bahwa kamu memilih untuk belajar, bukan mengulang kesalahan yang sama. Bahwa kamu menyerahkan urusan jodoh bukan pada rasa semata, tapi pada Allah yang Maha Mengetahui isi hatimu. Jika dari awal sampai akhir video ini hatimu merasa ditemani, itu karena kisah takdir jodoh memang tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu melibatkan doa, luka, harap, dan kepercayaan. Dan siapapun kamu, apapun kondisimu hari ini, satu hal yang pasti.
Allah mendengar doamu, Allah melihat usahamu, dan Allah sedang bekerja, meski kamu belum melihat hasilnya sekarang. Tetaplah berjalan dengan hati yang bersih. Tetaplah berharap tanpa memaksa, karena ketika waktunya tiba, kamu akan mengerti bahwa semua penantian, semua keikhlasan, dan semua doa yang kamu jaga tidak pernah sia-sia di hadapan Allah.